Assalamualaikum. Saya Febi Ayu Andira, NPM 1811060365 dari kelas D. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Pada topik ini adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kedua, sejarah kurikulum. Ketiga, fase-fase perubahan kurikulum. Keempat, faktor-faktor perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi berasal dari kata kurir yang artinya lari, kurere yang artinya lintasan pelari. Secara istilah, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Secara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada pra-kemerdekaan, yang kedua ada pasca kemerdekaan. Pada periode pra-kemerdekaan, yaitu dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama pada zaman Jepang dan yang kedua pada zaman Belanda. Pada zaman Belanda ada 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda itu sendiri. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum tersebut, sedangkan budaya Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya pada zaman Jepang. Kurikulum pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya persiapan prajurit tempur. Pada periode pasca kemerdekaan, yaitu ada 3 periode. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Yang pertama kita akan membahas periode Orde Lama. Pada Orde Lama ini meliputi kurikulum tahun 1947. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya kurikulum tahun 1952 atau yang sering dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai atau silabus mata pelajarannya jelas dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya tahun 1964. Pada kurikulum tahun ini fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu moral, kecerdasan, emosi, keterampilan, dan jasmani. Ini masuk ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya, kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum tahun ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok
pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum tahun ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disebut PPSI. Kemudian kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya pada kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi. Kemudian selanjutnya pada masa reformasi. Pada era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Pada era reformasi meliputi kurikulum berbasis kompetensi yang sering disebut KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian selanjutnya kurikulum KTSP tahun 2006. Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian selanjutnya masuk pada fase-fase perubahan kurikulum. Ada 3 fase. Yang pertama ada fase inisiasi, yang kedua fase legitimasi, dan yang ketiga ada fase kongruensi. Pada fase inisiasi, yaitu tahap permulaan ide perubahan itu dilancarkan dengan menjelaskan sifatnya, tujuan, dan luas perubahan yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya masuk pada fase legitimasi. Yaitu saatnya orang-orang menerima ide itu. Maksudnya, guru ataupun murid itu sudah mulai menerima ide dari para pencetus ataupun para pelopor. Kemudian selanjutnya yaitu ada fase kongruensi. Pada fase ini menekankan pada saat orang mengadopsinya, menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pikiran para pencetus, sehingga tidak terdapat perbedaan nilai antara penerima dan pencetus perubahan. Selanjutnya komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi pembelajaran, ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama ada faktor dari perguruan tinggi, kedua faktor dari masyarakat, ketiga faktor dari sistem penilaian. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai alasan dan tujuan perubahan kurikulum.